Halo semuanya, saya Martini. Podcast kali ini dibintang tamu oleh saya Sinta Istiqomah. Oke, baik. Jadi hari ini kita mau sedikit berbincang-bincang mengenai apa sih pers sebagai media pergerakan kebangsaan nasional. Jadi yang mau saya tanyakan yaitu siapa sih yang pertama kali mendirikan pers di Indonesia itu? Baik. Jadi yang pertama kali mendirikan pers di Indonesia adalah R.M. Tirtowadi Suryo yang pada saat itu menerbitkan Medan Rai pada tahun 1907. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kenapa sih pada zaman dahulu masyarakat pribumi menganggap bahwa pers itu sebagai alat media yang digunakan untuk pergerakan perjuangan nasional? Oke, baik. Jadi pada zaman dahulu, pers itu dianggap sebagai pergerakan nasional. Dikarenakan di Indonesia banyak sekali organisasi kebangsaan. Nah, pada setiap organisasi mempunyai masing-masing dan itu dijadikan untuk alat penyuaraan ide atau aspirasi. Jadi itulah yang menyebabkan pers sebagai alat pergerakan nasional. Oke, baik. Saya akan bertanya lagi nih mengenai terkait Bung Karno ketika memberikan kata sambutan pada hari ulang tahun koran Sifat tahun yang ke-10. Nah, tahukah kamu pada tahun keberapa sih dan mengatakan apa Bung Karno itu? Oh, hal itu terjadi pada tahun 1933 dan dia menyatakan bahwa tiada perjuangan kemerdekaan secara modern yang perlu memakai penyuluhan, propaganda, dan agitasi dengan pers. Jadi begitulah. Oke, coba deh kamu berikan contoh pers di Indonesia itu seperti apa? Baik, jadi pers di zaman dulu pada organisasi Budi Utomo itu mengambil pers dari Cina, yaitu Dharma Kondo, kemudian mengubahnya menjadi pewarta umum. Kemudian Budi Utomo menerbitkan majalah yaitu berjudul Adil. Parlementer pada tahun 1930. Selain itu juga ada organisasi Sarekat Islam yang pada saat itu menggelar kongres pertamanya di Surabaya pada tahun 1931 dan pada saat itu pula menerbitkan Utusan Indonesia. SI juga menerbitkan Bendera Islam, Sarotama Medan, Mawelimin, Sinar Jawa Teraju. Oke, sekarang kita gantian. Aku mau nanya. Siap. Kan bukan hanya organisasi politik yang menerbitkan di pers. Jadi, coba deh sebutkan apa saja organisasi yang kamu tahu. Oke, baik. Jadi yang terdapat dalam pers yaitu ada organisasi kedaerahan, kepemudaan, dan organisasi yang bersifat sosial dan keagamaan, turut pula menerbitkan surat kabar dan majalah. Nah, jadi itu adalah salah satu organisasi yang terdapat di dalam pers. Pertanyaan kedua, apa ada peristiwa yang ditimbulkan oleh pers? Oh, tentu ada, yakni pada tahun 1912 Adi Suryo diasingkan oleh Belanda ke Maluku karena adanya kritik dan tulisan yang ada di dalam surat kabarnya. Selain itu, pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara ditangkap dikarenakan kritik yang tajam yang dimuat pada surat kabar The Express yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Jadi itu adalah salah satu contoh dari peristiwa adanya pers.
sekarang pertanyaan terakhir. Apa saja sih yang dijelaskan Syamsul Basri dalam peranan First pada perjuangan pergerakan nasional? Oke, baik. Jadi yang dijelaskan Syamsul Basri pada itu yang pertama yaitu menyadarkan masyarakat bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan, dan mengembangkan rasa percaya diri sebagai syarat utama memperoleh kemerdekaan, membangkitkan dan mengembangkan rasa persatuan, dan membuka mata bangsa Indonesia terhadap politik dan praktek kolonial Belanda. Oke, baik, mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan dalam podcast kali ini. Saya Sinta Istiqomah, saya Wartini, mohon maaf, saya undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.